Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sinta Dian Permatasari Hajim dengan NIM 21108010032. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Nur Sinta Dian Permatasari Hajim, yaitu saya sendiri, yang kedua Muhammad Reza Kausar, yang ketiga Ramadhani Antu, yang keempat Delonix Regia, dan yang kelima Novita Agustin. Makalah ini berisi tentang cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Cadar dan isbal, bagaimana hukum menurut Muhammadiyah? Pendahuluan. Polemik penggunaan cadar dan celana cingkrang menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerintah dan juga media. Perempuan bercadar dan laki-laki bercelana cingkrang seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Perempuan bercadar sering dianggap sebagai seorang muslim yang fanatik, memiliki pemikiran radikal dan kehidupannya berhubungan dengan terorisme, apalagi setelah banyaknya aksi terorisme yang pelakunya adalah wanita bercadar. Pada akhir-akhir ini, pemberitaan media tidak hanya tentang kontroversi cadar, namun juga laki-laki pengguna celana cingkrang, tidak isbal. Perbincangan tersebut sampai sekarang masih menjadi kontroversi baik di masyarakat maupun tokoh agama. Padahal tidak semua pemakai cadar dan celana cingkrang ada kaitannya dengan radikalisme dan terorisme, seperti pemberitaan yang ada di media-media baik langsung maupun tidak langsung. Isbal dan cadar. Definisi cadar berasal dari bahasa Persia. Cadar yang berarti tenda, menurut KBBI berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan nikab atau nukub, berarti kain tutup muka. Secara istilah, cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah. Asal-usul cadar. Konsep kerudung atau cadar awalnya diperkenalkan di dalam kitab Taurat, Torah, dan kitab Injil, Bible. Menurut Epstein, cadar sudah dikenal dari beberapa suku bangsa jauh sebelum kitab Taurat diturunkan. Menurut kalangan antropologis, penggunaan cadar atau kerudung pertama kalinya bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tetapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis, the evil eye, harus dicegah di dalam melakukan aksinya dengan cara menggunakan cadar. Hukum cadar menurut Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagaimana dengan putusan Muhammadiyah yang disidangkan pada hari Jumat 10 Rajab 1430 Hijriah atau 3 Juli 2009 menyatakan bahwa pemakaian cadar tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan untuk memakainya karena tidak ada dalil atau nas yang menyebutkan hukumnya. Definisi isbal. Secara istilah umum adalah memanjangkan atau menguraikan kain atau sarung di bawah mata kaki dengan maksud ataupun tidak dengan maksud sombong. Imam An-Nawawi berkomentar, hadis-hadis yang bersifat mutlak dalam hal ini di mana sesuatu yang berada di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Maksudnya adalah untuk orang-orang yang mendasarkan pada kesombongan karena sifatnya adalah mutlak, maka wajib membawanya kepada muqayyad. Hukum isbal menurut Muhammadiyah. Isbal karena sombong hukumnya haram. Hal itu berkaitan dengan langkanya kain saat itu. Belum ada produksi massal untuk kain, sehingga harganya pun mahal dan menjadi bahan bersombong dan ria dengan menjulurkannya menyapu tanah. Isbal bukan karena sombong, hukumnya tidak haram tapi makruh. Ini pendapat jamhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah adalah cadar dalam Muhammadiyah adalah tidak diwajibkan untuk memakainya, sedangkan isbal karena sombong hukumnya haram. Jika bukan karena sombong hukumnya tidak haram tapi makruh.
Berikut adalah daftar pustaka dari materi dalam makalah kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.